Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Marehan dari kelas 12 IPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia. Sebelum kita mulai, kita harus mengetahui apa makna dari persatuan itu. Menurut KBBI, kata persatuan adalah berkumpulnya berbagai macam corak kalangan masyarakat yang bisa berupa budaya, ras, adat istiadat, agama, dan lain-lain menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpecah. Berikut adalah awal mula Persatuan Bangsa Indonesia. Sebelum abad 19 Masehi, itu bangsa Indonesia masih memperjuangkan kemerdekaannya secara fisik dan juga masih bersifat kedaerahan. Sebagai contoh, orang-orang dari suku Aceh melawan Belanda, namun mereka tidak melawan Belanda berbarengan dengan suku-suku lainnya. Tapi hal ini berbeda setelah abad 19 Masehi, di mana perjuangan kemerdekaan itu dilakukan secara diplomatik dan didasari atas kesadaran dan kepentingan bersama. Salah satu contoh bahwa perjuangan kemerdekaan itu dilakukan secara diplomatik adalah hasil Sumpah Pemuda, yang merupakan fondasi dari Persatuan Bangsa Indonesia. Kemudian mencapai pada puncaknya, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai Hari Persatuan Bangsa Indonesia. Berikut adalah dasar-dasar persatuan yang menjadi fondasi dari Persatuan Bangsa Indonesia. Terdapat 4 dasar. Yang pertama adalah nasib, yaitu adanya persamaan nasib sebagai bangsa yang jajah. Sebagai sama-sama bangsa yang jajah, maka kita harus saling bahu-membahu untuk melawan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Apa cita-cita dari kemerdekaan kita? Yaitu adalah untuk menjadikan sebuah negara yang makmur dan sejahtera. Kemudian juga persatuan ini juga didasari oleh geografis. Masyarakat dari Pulau Sumatera, dari Aceh hingga ke Papua, dari satu Nusantara, dari satu kepulauan itu memiliki kesadaran yang sama, yaitu untuk menginginkan negara yang makmur dan sejahtera. Mendirikan dan membiarkan seseorang untuk melakukan ibadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya, ini sudah diimplementasikan dalam masyarakat kita. Namun, masih saja terdapat ancaman-ancaman yang mengancam persatuan dalam NKRI. Misalnya, seperti pemberontakan PKI pada tahun 1948 dan 1965, pemberontakan TI yang memaksakan Indonesia menjadi negara Islam, kemudian OPM atau Organisasi Papua Merdeka, dan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Kemudian masih banyak lagi organisasi-organisasi yang berusaha untuk menghilangkan persatuan dari tubuh NKRI. Berikut adalah cara-cara untuk menjaga persatuan di Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan sikap toleransi antar agama dan juga budaya. Yang kedua adalah menghargai keberadaan setiap orang dalam masyarakatnya tanpa melihat latar belakang. Sebagai contoh, kita tidak melihat latar belakang seseorang mulai dari agama, budaya, suku, atau mungkin keterbatasan mereka secara fisik dan juga mental, tapi kita menghargai keberadaan mereka dalam bermasyarakat. Kemudian kita tidak menyebarkan berita hoax mengenai suatu budaya atau agama yang dapat memicu perpecahan. Dan yang terakhir, tapi yang paling penting adalah gotong royong atau kerjasama yang sudah mendarah daging di setiap masyarakat bangsa Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.